Putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz, saat ini tengah menjadi sorotan publik di tengah kabar pernikahannya dengan Henny Rahman yang merupakan mantan istri dari Zikri Daulay. Kini, Alvin dituding oleh beberapa pihak telah melakukan penggelapan dana Yayasan Azikro, yang mana selama ini diketahui bahwa Alvin adalah Dewan Pembina di yayasan tersebut. Banyak pihak yang saat ini meminta untuk dilakukan audit karena diduga dan dituding dana umat tersebut dipakai oleh Alvin untuk kepentingan pribadinya. Dan di tengah maraknya tudingan dan tuduhan yang ditujukan kepada Alvin Faiz, Umi Rania Bawazir, istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, angkat bicara. Lalu, apa pendapatnya? Selain itu, Umi Rania juga secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang terkait merek dagang bisnis madu yang sudah berjalan selama 3 kali. Mengetahui hal tersebut, Umi Rania Bawazir mengaku terkejut. Lalu, benarkah ada konflik internal di dalam keluarga? Apa sebenarnya yang terjadi? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah pernikahannya dengan Henny Rahman menjadi sorotan publik, lalu kemudian ada tudingan dari berbagai pihak tentang adanya dugaan penggunaan dana yayasan. Kini Alvin memilih untuk mengundurkan diri dari Yayasan Azikro. Dan di tengah kemelut itu, Umi Raina, istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, muncul bersamaan dengan adanya perkara gugatan bisnis keluarga yang terjadi dalam internal keluarga mereka. Dan sangat mengejutkan, seperti itulah yang dirasakan oleh Umi Rania Bawazir, istri kedua dari almarhum Ustadz Arifin Ilham saat ini. Manakala mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang terkait merek dagang bisnis madu yang sudah berjalan selama 3 kali. Mengetahui hal tersebut, Umi Rania Bawazir mengaku terkejut dengan panggilan dari Pengadilan Negeri terkait masalah merek dagang madu tersebut. Lalu, seperti apa penjelasan dari Umi Rania Bawazir terkait adanya pemanggilan dari Pengadilan Negeri terkait merek dagang tersebut? Ya, kalau untuk masalah hukum dan masalah madu, itu Umi menyerahkan ke Abang Umi ya. Jadi kalau untuk masalah madu, masalah apapun yang memang ada urusannya sama hukum, langsung ke Abang. Karena Umi masih banyak apa-apa yang harus diurusin lagi lah, seperti keluarga, anak-anak kan, terus umat itu aja. Jadi kalau Umi juga akhirnya kayak menyayangkan nggak sih, karena kan ini peninggalan almarhum ya gitu. Kok tidak diteruskan, malah dibuat yang baru gitu. Kalau dari pandangan Umi sendiri gimana? iya, sama menyayangkan, cuman ya kan hanya bisa nasihatin terus doain aja udah, gitu aja sih. Pada dasarnya kami juga sebenarnya kaget, terkejut tiba-tiba tahu ada gugatan itu. Jadi gugatan itu terkait haki merek Azikra itu. Nah, mungkin ada pemahaman undang-undang haki yang belum bisa diterima oleh semua orang. Jadi undang-undang haki itu mengatur merek kepemilikan seseorang. Jadi ada per kelas-kelasnya. Nah, kelas yayasan itu berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Nah, ini ada gugatan bahwa merek Azikra ini mau diklaim Azikra yang yayasan. Mau diklaim Azikra dan yayasan. Ya, jadi produk yang madu ini mau diambil alih. Oleh siapa nih, Bang? Di situ sih penggugatnya kan yayasan. Penggugatnya yayasan. Tertuju kepada pemilik haki yang kami. Pemilik haki. Kalau kami merasa tidak pernah ada masalah. Nah, cuman makanya kami terkejut ketika ada masalah ini dibawa ke ranah hukum. Makanya kami diskusi dengan tim, terus pakai kuasa hukum juga untuk menanyakan dan memonitor itu. Jadi saya juga nggak sampai selesai. Ini juga masih berproses, masih dilokasi. Jadi madu Azikra ini emang dari dulu almarhum Ustadz Arifin
yang memakai merek Azikra dari 2013. Jadi kita itu sebenarnya kerjasama. Nah itu mungkin yang tidak dipahami banyak orang. Sebagaimana Ustadz Arifin punya travel itu namanya hampir sama, dikira sebagian orang itu adalah travelnya Ustadz Arifin. Padahal itu travelnya punya orang. Tapi kita kerjasama. Begitu juga dengan madu. Madu itu sebenarnya hak miliknya punya orang. Kerjasama dengan Ustadz Arifin dan beliau juga jamaahnya Ustadz Arifin. Dan kerjasama dengan kita ada madu, ada air, ada Zikra Food waktu itu. Berarti bisa dibilang ada kesalahpahaman nggak sih Bang Nazmi? Iya, ada. Perjalanannya gitu sampai akhirnya ada pihak yang ingin merubah gitu. Iya, ada kesalahpahaman dan ada ketidakpahaman hukum mungkin. Sudah, kalau dari pihak kami sudah menjelaskan. Udah ada musyawarah keluarga, bahkan dari pihak yang pemilik haki juga sudah bertemu dengan semua keluarga. Dan tiba-tiba di perjalanan itu atas nama ahli waris yang waktu itu diamanahi adalah Alvin. Maka Alvin tiba-tiba saya juga kaget memutuskan untuk tidak kerjasama dan membuka produk sendiri, merek sendiri, yang sampai detik ini saya pun belum tahu itu apakah sudah selesai izin hakinya, apakah belum, saya belum monitor. Nah, yang saya tahu Alvin itu minta pemilik haki yang sekarang ini diserahkan kepada ahli waris. Nah, pemilik yang haki yang sekarang ini, kami mau kerjasama sebagaimana almarhum dulu. Kenapa harus diambil alih hakinya gitu? Dulu waktu almarhum tidak merepotkan hakinya, kepemilikannya. Nah, sekarang kenapa dipermasalahkan? Kalau saya inginnya kan dari awal itu ingin bersatu. Kita berangkul sama-sama mensupport yayasan perjuangan almarhum. Karena nggak akan mudah. Tidak ada orang yang bisa setara dengan almarhum. Jadi kita harus bergandeng tangan untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Ini kan perjuangan dakwah almarhum. Mesti kita saling support, saling bergandeng tangan. Ayo sama-sama kita jaga nama baik, nama besar perjuangan dakwah di yayasan, di majelis, keluarga. Apalagi ya kita ini kan sebagai keluarga ulama menjadi contoh panutan kan. Sebenarnya malu kalau ada apa-apa di luar sana. Nah, ibaratnya ketika ada permasalahan internal selesaikan secara internal juga ya Bang. Ini pun sudah dinasihati oleh Dewan Syariah, ulama dan tokoh-tokoh sahabatnya almarhum. Itu sudah ada nasihat. Makanya terkejut ketika ada laporan proses hukum ini. Dan ini sudah saya komunikasikan kepada Dewan Syariah. Ini ternyata ada yang menggunakan yayasan untuk kepentingan urusan pribadi kan gitu. Nah, ini udah saya komunikasikan, nanti hasilnya apa ya mudah-mudahan yang terbaik. Soal madu, saya ngobrol sama Alvin. Kamu mau ngapain? Alvin bilang, enggak kok, demi Allah. Saya ikhlas, saya ridho, kata Alvin. Yang marah betul, Alvin. Rezeki Amer, rezeki anak-anak yang lain, rezeki anak. Iya kok. Dan saya yakin ada pihak-pihak lain yang ingin melihat anak-anak Ustaz Arifin berantem satu dengan lainnya, istri-istri berantem satu dengan lainnya, menghancurkan ini. Siapa mereka? Jangan lupa, Azikra banyak musuhnya. Syiah, terutama. Liberal. Orang-orang kafir. Itu ingin hancur Azikra. Seperjalanan ya, Saya nggak tahu, tapi saya baca gugatannya yang digugat Jafar. Nah, saya nggak tahu Jafar ini siapa, saya nggak kenal. Nah, yang ngegugat juga berarti bukan anak-anaknya. Tapi sudahlah, insya Allah besok atau lusa Ustadz Yusuf Mansur akan ketemu Alvin. Jadi kita ngebel-ngebelan, Ustadz Yusuf Mansur bilang, udahlah ngapain, ini semua punyanya anak-anak juga. Duit mah nomor 2. Jadi alhamdulillah kalau gitu, karena Ustadz Yusuf sahabatnya Ustadz Arifin. Ustadz Yusuf Mansur akan bertemu Alvin dan Alvin mengakui nggak ada urusan dengan madu. Alhamdulillah tadi. Jadi rencana Alvin gimana? Saya cabut semuanya. Ini orang-orang ketiga tidak boleh ada yang memanfaatkan ini. Jadi sudah nggak ada masalah soal madu. Dan bisa dibilang gugatan ini juga untuk meluruskan juga kok? Atau gimana kok? Ya gugatan ini mungkin buat pelajaran ya. Saudaraku yang sama Islam. Janganlah senang dengan pertikaian antara keluarga. Dengan anak-anak Ustadz Arifin. Bagaimana jika kamu meninggal dan anak-anakmu saling berantem gara-gara rezeki? Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi berantem-berantem madu. Tidak ada lagi urusan sidang-sidangan. Berdamai islah, silahkan cari rezeki masing-masing. Yang punya hak pakai haknya. Berarti aset semuanya memang punya anak ya? Aset untuk madu sendiri atau memang itu masih punya umat nih? Ini gimana kok? Aset itu harusnya dari penjualan madu 10% masuk Azikra. 10% ke Azikra? Ya, untuk bayar gaji, listrik dan lain-lain. Itu yang saya tahu ya, selama murabi hidup. Tapi setelah beliau meninggal saya nggak tahu. Umi
Rania Bawazir mengatakan bahwa Alvin Faiz memang belum saatnya untuk mengemban amanat menjadi Ketua Dewan Pembina Pesantren dari Yayasan Az-Zikro, dikarenakan harus memperdalam ilmu dan wawasannya terlebih dulu. Sehingga dengan keputusan Alvin Faiz mengundurkan diri didukung oleh istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham. Namun hendaknya jangan sampai hanya mengundurkan diri saja, melainkan juga harus terus menuntut dan menambah ilmu. Sehingga jika memang sudah saatnya tiba, maka harapan almarhum Ustadz Arifin Ilham kelak anak-anaknya dapat meneruskan perjuangannya dalam menjalankan pesantren. Anak-anak almarhum itu pasti Umi kalau melihat yang tidak baik menyayangkan, terus mendoakan gitu aja. Nah, intinya gini, kita tuh manusia itu pasti baik, dilahirkan itu pasti baik, kita tuh pasti baik. Setiap manusia tuh nggak ada yang jahat, pasti baik, nggak ada yang nakal, pasti baik. Namun manusia itu kan tempatnya hilaf dan dosa, ya kan? Kita suka berbuat hilaf, kita suka berbuat dosa, tapi kan kalau kita pada saat itu sadar dan kembali ke jalan yang baik, insya Allah menjadi orang yang beruntung kan seperti itu. Yang penting ketika dia terjadi ujian seperti ini kan ujian cinta Allah ya, mudah-mudahan dengan adanya ujian ini itu cara Allah untuk mendidik dia gitu loh, bahwa kan ini kan sangat berat ya. Nah, ini cara Allah untuk mendidik dia bahwa dia harus berubah gitu, jadi lebih baik lagi, jadi seorang sosok kakak yang dewasa. Karena kan Alvin ini anaknya baik, tapi kan namanya anak muda kan pasti labil ya. Jadi dia tuh harus dibimbing sebenarnya gitu, harus dibina, dibimbing biar dia lurus, jangan dilepas. Kalau dilepas ya anak muda manapun kalau dilepas sama orang tua, dilepas sama yang kanan kirinya ya pasti mengkol kan gitu. Tapi kalau kita bimbing ya enggak. Berarti memang sebenarnya harus maksudnya sosok yang memang bimbingan lah. Harus siap nggak sih Mi berarti Mi? Harus siap dalam hal apa nih? Dalam arti ya ketika mengurus yayasan itu ya, belum mudah. sih. Kayaknya sih kalau untuk sosok Alvin sendiri belum ya. Harus belajar lah. Semua pun anak-anak manapun kayak anak Umi pun belum pantas memegang suatu yayasan kalau dia belum ada bekal ilmunya, belum ada pengalamannya. Belum. Maka lebih baik diserahkan kepada yang pengalaman seperti sahabat almarhum gitu kan. Yang memang sudah ngikutin almarhum dari awal seperti itu. Berarti keputusan Alvin mengundurkan diri itu baik lah. Ilmu itu terbaik. Itu yang terbaik, mengundurkan diri tapi menuntut ilmu, jangan mengundurkan diri tapi nggak menuntut ilmu, percuma. Lebih baik mengundurkan diri lalu menuntut ilmu, itu jauh lebih baik. Berarti dia masih ada kesempatan ya? Iya, pasti dong ada kesempatan. Kita manusia pasti ada kesempatan untuk lebih baik lagi. Mi, gimana Mi? Untuk yayasan, waktu sih beliau memang ngomong bicara sama abang juga bicara sama sahabat-sahabatnya bahwa nanti yang untuk mengurusi yayasan ini setelah saya ya bisa tabul syukur gitu, karena dari memang zikirnya, dari strukturnya semua beliau tuh tahu gitu kan, karena kan beliau juga memang memegang ponpes Yatama Zikra di Depok, memang punya beliau gitu kan, jadi lebih pengalaman lah. Namun kalau misalkan untuk anak-anak almarhum seperti Alvin, Amar gitu kan, ya memang nanti ya kayak Gunung Sindur, Az-Zikra, siapa lagi nerusin kalau bukan anak almarhum kan? Nah memang ntar mereka nerusin, namun almarhum tuh berharap sebelum mereka meneruskan ya mereka tuh ada bekal dulu. Jadi mereka tuh dibimbing dulu gitu loh. Nih misalkan Alvin kamu megang Az-Zikra, sini dibimbing nih sama Ustadz Syukur, dibimbing sama Ustadz ini begini terus gitu. Supaya ntar pada saat waktunya ia memimpin dia sudah ada bekal, tahu gitu. Karena kan majelis ini kan umat ya, terus kan ada anak santrinya juga yang mana orang tua tuh mengamanahkan anaknya untuk dididik di sini untuk jadi lebih baik gitu kan. Jangan sampai nanti malah tidak baik kan, malah nggak bagus lah nantinya. Dan di tengah rumor yang sangat keras dengan adanya tudingan yang ditujukan kepada Alvin Faiz bahwa adanya dugaan penyelewengan dana yayasan, Umi Rania pun akhirnya memberikan tanggapannya atas apa yang terjadi pada Alvin Faiz. Menurutnya, sebaiknya Alvin Faiz tidak usah mendengarkan hal-hal atau suara yang sifatnya dapat menjatuhkan mental dan pikiran Alvin Faiz.
saat menyatakan mengundurkan diri dari yayasan. Ya kalau tanggapan gue pribadi ya nggak usah diladenin sih, kalau misalnya gitu ya nggak usah diladenin aja, karena kan kalau kita dia melakukan, yang ngapain kita buat klarifikasi, ngapain kita komen, diem aja, orang kita nggak ngelakuin, itu malah mereka gitu kan, istilahnya memang syaitan tuh masuk ke orang-orang seperti itu untuk ngegoreng, untuk ngacauin, untuk fitnah, karena kan ini masuknya nanti ke Islam gitu kan, ke yayasan ya, untuk ngancurin lah, tapi ya diamin aja. Ya, ini yang minta dia untuk fitnah kan, kalau dia bilang fitnah, saya bilang kamu lakukan pembuktian, ya kan, nggak usah bikin klarifikasi, bisa fitnah apa segala macam, nggak usah, karena video itu akan dipakai nanti untuk jadi bumerang ke dia. Saya bilang, jangan bikin video aneh-aneh, kamu tetap audit, jalankan audit normal dan segala macamnya. Begitu data itu sudah ada auditnya, ya kamu tinggal posting. Gitu loh, ini auditnya ada, hasilnya ada, ini auditornya. Ya kan, ada apa-apa kamu tanya sama dia. Kamu mau fitnah saya, kamu udah lihat kok data auditnya. Ini sekaligus buat dia untuk lepas dari yang dia bilang fitnah. Lepas dari masalah ini, iya. Tapi yang jelas dia bilang dia fitnah, ya saya bilang cara lepasnya dengan cara seperti ini. Kalau kamu nggak bikin audit dan buka itu untuk umum ya, nggak akan ada hasilnya sampai kapanpun juga, orang akan tetap bulat dan ini akan snowballing, akan semakin membesar. Menurut Umi Rania Bawazir, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah agar bagaimana Yayasan Pesantren Az-Zikro dapat berjalan dengan baik. Karena hal ini adalah warisan dan amanah dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, agar pesantren Az-Zikro dapat berguna baik dan positif di tengah masyarakat. Sehingga jika dirinya tidak dilibatkan dalam kepengurusan pesantren, Umi Rania mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Umi Rania Bawazir mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin jika pesantren Az-Zikro hancur. Iya, memang tidak diikutsertakan. Jadi memang Umi tidak diminta untuk ikut serta di kepengurusan yayasan. Itu aja sih. Dan tidak masalah. Seperti apa Umi? Kenapa nggak mungkin Umi tahu kenapa alasan Umi nggak diikutkan? Umi yang ketiga juga dilibatkan, sedangkan Umi sendiri yang juga nggak dilibatkan. Mungkin boleh ditanya nanti ke Alvin atau mau ke Kak Yuni saja ya. Jangan nanya ke Umi gitu. Kalau Umi kalau diminta ya aku siap, tapi kalau enggak ya udah. Mungkin boleh ditanya ke Alvin atau boleh juga ditanya ke Kak Yuni saja. Pun Umi tidak menuntut hal tersebut ya Mi? Oh tidak sama sekali. Tidak. Alhamdulillah dengan dengan Umi tidak di situ pun istilahnya banyak umat yang membutuhkan Umi gitu. Banyak mereka yang saya punya masjid di Sukabumi, tolong Umi isi. Kayak Kohani juga, saya punya ini di sini Umi sama jamaah mualaf, tolong diisi. Itu kan memang Allah yang gerakin kan. Jadi kalau untuk perkara dunia insya Allah Umi tidak menggebu, tidak mau, enggak. Nanti itu bukan jadi halangan buat Umi? Enggak, oh tidak sama sekali, insya Allah. Tapi kalau terkait hubungan dengan Umi sendiri seperti apa? Hubungannya kalau kita pokoknya semenjak almarhum wafat itu memang komunikasi hanya di grup WhatsApp saja ya, gitu saja. Kalau misalkan lebaran itu Umi selalu ngucapin gitu kan, ulang tahun Umi ucapin, Umi kasih hadiah gitu aja sih. Cuma kalau untuk yang say hello teleponan atau ketemu tuh memang jarang, memang gak pernah gitu. Tapi insya Allah itu kan bukan berarti mutusin silaturahmi, yang penting doain terus gitu. Berarti bisa dibilang kalau Umi nggak di Az-Zikro ya? Iya, tidak di Az-Zikro. Di luar, anak-anak juga pendidikannya nggak di sini. Mungkin di mana Umi kalau pendidikan anak-anak sendiri? Adalah insya Allah nanti doain aja, mudah-mudahan semua anak-anak almarhum dari semua istrinya menjadi pewaris para nabi dan rasul. Doain aja insya Allah semua anak-anak almarhum insya Allah. Tapi kalau hubungan antar anak-anak mungkin seperti apa nih Umi? Anak Umi sendiri dengan anak? Ya lebih deketnya ke Aska aja sih, karena kan Aska yang sering nyampur datang ke Umi ya. Umi di mana? Umi ini repot gitu kan, nyari. Nah dia aja yang dekat. Jadi kalau dia datang ke rumah abang ada Umi, baru ketemu adik-adiknya. Jadi ke Aska aja deket. Bisa dibilang dia masih sering main lah ya ke rumah. Ya kalau Aska nyari Umi kemana? Nyari SMS, telepon, mau telepon Bang Nasmi. Umi mana? Umi di mana? Aku
aku kangen, aku mau ketemu gitu dia nyari. Ya tanggapan Umi ya, Umi nguasain ke Bang Nasmi lah ya. Pokoknya selain doa terbaik, Bang Nasmi tolong titip dilihat, dikontrol. Karena kan Bang Nasmi kan ngerti hukum, ngerti segala macam. Coba dicek, dilihat. Kalau memang mereka butuh bantuan kita, ya kita bantu, kita nasehatin, kita arahkan, kita kenalkan dengan siapa. Yang penting jangan sampai Aji Kirani jatuhlah, kesian gitu. Almarhum tuh dari nol banget kan, jangan sampai jatuh nih Aji Kirani. Ya gitu aja sih. Walaupun Umi tidak dilibatkan, tapi Umi doain, terus minta tolong Bang Nasmi masuk, lihat apa yang perlu dibantu, apa gitu kan. Bang Nasmi itu aja. Karena kan mandang almarhum suami ya, yang sudah memperjuangkan Azzikra sampai berdiri, masa tiba-tiba hancur gitu aja kan, kasihan gitu sih. Dan dalam kesempatan wawancara di depan media, Umi Rania Bawazir pun mengatakan serta meminta doa mengenai harta warisan Ustadz Arifin Ilham yang masih ada di rekening bank almarhum untuk anak-anaknya yang hingga kini belum dirinya dapatkan. Umi Rania mengaku heran mengapa hingga saat ini dirinya dan anak-anaknya belum sepenuhnya mendapatkan harta warisan peninggalan almarhum Ustadz Arifin Ilham yang masih berada di rekening bank. Namun, jika warisan dalam bentuk madu, Umi Rania mengaku sudah dibagi rata ke semua ahli waris. Dan Umi Rania percaya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan rezeki dari manapun jalannya. Allah bisa. Intinya kalau Umi sih tidak kalau urusan waris, urusan yayasan, urusan apapun yang memang itu ngarahnya kepada yang buat nanti jadi kisruh keruh apapun itu, Umi sih nggak mau terlibat terlalu gimana, enggak. Intinya kalau masalah rezeki, kalau Allah sudah kasih rezeki, pasti rezeki itu nggak akan kemana. Udah gitu aja. Kalau memang Umi tidak di situ, berarti emang Allah tidak mengamanahkan di situ. Jadi nggak dibuat ribet deh, biar nggak ribut ya. Udah santai aja. Apa tuh? Mungkin yang terakhir nih, yang mungkin minta maaf dulu nih sebelumnya. Ini kan terkait katanya ini sudah 2 tahun lebih almarhum, tapi katanya warisan buat anak-anak Umi sendiri belum. Iya, doain aja. Doain, Umi juga nggak tahu kenapa sebabnya. Karena yang ngurusnya itu yang ketiga sama ya Allah alam, doain aja. Emang belum, apa masalahnya Umi nggak tahu. Tapi tertulis atau tersebut nggak sih mungkin untuk anak-anak sendiri? Belum ya, nggak tahu ya Bang Jim itu gimana ya? Masih nunggu penetapan waris. Berarti sampai saat ini juga belum dibagi secara keseluruhan ya? Yang ada administrasi di perbankan ya belum, tapi yang ada beberapa ya sudah. Berarti terkait kayak anak-anak penghasilan nafkah buat anak-anak Umi sendiri, berarti selama ini Umi sendiri yang selama ini nafkah dari Allah ya, jalannya pasti banyak. Entah dari ini kan dari awal ada juga sih yang waktu awal madu kan sudah dibagi itu, yang awal kan ada dari madu sudah dibagi rata, dari apa lagi sudah dibagi rata. Cuma yang di bank aja yang belum gitu kan. Dan untuk kesininya ya rezeki dari Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.